Tes, tes, halo. Kedengeran ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ya. Uh, Please computer view. Tes. Ya. Okay, good afternoon everybody. Good afternoon. Come on. Good afternoon everybody. Come on, please answer me. Udah nggak dijawab. Yeah. How are you? Okay. Siapa? Okay. Now let's start this class by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. So what we are going to do today is discussing the first tryout, the first SBMPTN tryout. Kita sekarang bahas materi TO ya, materi TO dari TO1 nih, TO1 UTBK SBMPTN. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, jangan malu ya. Tolong jangan malu, and please be proactive, tolong aktif di kelas, jangan diem aja. Ini teksnya sulit, soalnya susah banget. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, tolong jangan malu sekali lagi ya. Ini soalnya memang sulit banget. Bukan soal anak SMA tentang jalan-jalan ke kebun binatang, tentang apa tuh namanya, maling kundang ya. Ini teksnya sulit, teksnya hasil penelitian. Jadi kosakatanya juga ribet ya. Jadi kalau ada pertanyaan jangan ragu, tolong ditanyakan. Yang lain juga yang diem belum tentu paham ya. Jadi tolong jangan ragu, kalau emang ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kita bahas dari from number 61. Kita mulai dari soal nomor 61 bahasa Inggris ya. This is the text, and again we don't need to read the text. We don't need to read the whole text from the start to the end. Kita nggak perlu baca teksnya dari awal sampai habis, langsung fokus ke soalnya aja. Look at the numbers in the brackets. Where would this sentence be fit? Nah, kira-kira kalimat ini paling tepat ditaruh di mana nih? Ditaruh di bagian mana? Diletakkan di bagian mana di dalam teksnya? Kalimatnya adalah, Then in my late 20s, I felt pity for my patients who talked to me about a surgical fix for their wrinkles or other signs of aging. Kemudian di usia saya yang akhir 20-an, akhir 20 tahunan, I felt pity, saya merasa kasihan terhadap pasien saya, pasien-pasien saya. Patientnya pakai S nih, menjelaskan bahwa patientnya is more than one. Pasiennya lebih dari satu. Yang bicara sama saya, who talk to me, bicara dengan saya about a surgical fix, untuk perbaikan operasi. Untuk operasi perbaikan, apanya yang mau diperbaiki nih? Ada wrinkle-nya, ada wrinkle, kerutan, dan juga tanda-tanda penuaan lainnya. Nah, kira-kira kalimat ini letaknya di mana? Nah, paling tepat adalah kita letakkan pada option B, pada kalimat nomor 2. Nah, jadi kan tadi ada 3 paragraf ya, ini paragraph 1, paragraph 2, and this is paragraph 3. Nah, paling tepat kita letakkan di paragraph 3, paling tepat kita letakkan pada paragraph 2. Kenapa? Kalau kita baca kalimat yang pertama, the first sentence of the second paragraph, paragraph 2, first sentence, kalimatnya seperti ini. In the 1980s, I was just beginning as an internist, working in a private practice. Ya, pada tahun 1980-an, saya bekerja sebagai dokter internis, bagian dalam. Bekerja dalam praktek pribadi, swasta atau pribadi. Nah, tiba-tiba kalimat setelahnya begini. I felt that if they, saya merasa bahwa jika merekanya siapa? They-nya di sini, they in this sentence refers to whom? Merujuk pada siapa kata they di sini? Kalau kita merujuk pada kalimat sebelumnya, adanya I gitu. Nggak ada petunjuk they-nya dari mana. Nah, maka kalimat yang ini di soal ini,
lebih tepat diletakkan di antara kalimat pertama dan kalimat kedua paragraph 2. Sehingga jawabannya adalah number 2. Ya, jadi kita tahu nih, kata D-nya di sini merujuk pada siapa? Kata D di sini merujuk pada my patients gitu ya. My patient ini yang minta dioperasi ya, dioperasi apa? Fisiknya, kerutannya, mukanya gitu ya. Karena mereka mukanya ada kerutannya gitu. Di sini ada kata my patients, ada kata their, sehingga jelas bahwa kata D di sini merujuk pada my patients. Itu. Ya, I felt that if they had a developed sense of self-esteem, they would not feel the need to surgically alter their appearance. Saya merasa jika merekanya siapa? My patients. Pasien-pasien saya merasa ya punya kepercayaan diri yang tinggi. Maka merekanya siapa? My patients. Nggak perlu lagi dioperasi, gitu ya, untuk penampilan mereka. Sehingga jawabannya adalah yang B. Oke, sampai sini silakan ada pertanyaan. Any question, please? Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ayo, Kayla, Naya, siapa nih? Rifanda ya. Siapapun silakan ditanyakan. Kalau ada pertanyaan. Semua? Yang lain silakan. Oke, kalau ada silakan ditanyakan, jangan malu. Kalau enggak, kita lanjut ke the next question. Question number 62. Which audience is the author most likely addressing? Teks ini kemungkinan ditujukan untuk siapa? Nah, sini kita cari kata petunjuk ya, atau keyword, kata kuncinya. Kira-kira di sini teks ini ditujukan untuk siapa sih? Nah, salah satunya bisa kita ketahui dari paragraf yang terakhir. Kalau kita baca paragraf terakhir, the last sentence of the last paragraph, I believe it is time for the members of the medical community. Nah, berarti jelas bahwa teks ini ditujukan untuk members, anggota-anggota komunitas medis, anggota-anggota kedokteran. To examine, ini bacanya examine bukan examine. Kalau nggak percaya bisa lihat kamus yang bagus, kamus Oxford, Cambridge, Longman, atau Webster. To examine, untuk memeriksa manfaat-manfaat dan hasil-hasil dari operasi kosmetik tanpa merasa prejudis, tanpa berprasangka, atau tanpa rasa cemburu, jealousy. Maka jelas bahwa teks ini ditujukan untuk anggota-anggota. yakni saatnya bagi para anggota yang bekerja, orang-orang yang bekerja di bidang kedokteran, members of the medical community, untuk memeriksa manfaat dan hasil dari operasi kosmetik, operasi ya plastik dan segala macam, tanpa berprasangka atau kecemburuan. Maka dari sini kita tahu bahwa teks ini ditujukan untuk siapa? Untuk healthcare providers, untuk penyedia kesehatan, untuk perawat, dokter, dan semacamnya. Sehingga jawabannya adalah yang di healthcare providers. Sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini jangan dimanja ya, tolong ya. Jangan dimanja. Oh, silakan. Bagus, tumben. How do we spell prejudice? That thing there. I don't know how to spell it. Oh, prejudice. Prejudice. Yeah, prejudice. What does it mean? It means that you have a negative feeling, negative thoughts of someone. Ah, okay. Okay, just thank you. It's just like Susan. I see. Like it, yeah. Thank you for the question, Michael. Also, sorry I'm late. I was cooking. It's okay. What are you cooking? The regular eggs, tempeh, rice. Okay, thank you, Michael. Have a nice cooking. Thank you. Yeah. So this is spelled prejudice, and you can make sure if you want by searching it in a good dictionary like Webster, Longman, Oxford, or Cambridge. But the last time I checked it, it was pronounced prejudice. Prejudice. Thank you, Michael. This is a bit difficult question. The author would most likely agree with which statement? Do you know what is the meaning of likely? What the meaning of likely is? Artinya apa likely?
Mungkin sebagian ada yang mengartikan suka atau apa ya, seperti ya, likely artinya apa, it means like probably or possibly, artinya mungkin ya. Jadi kemungkinan besar si penulis setuju dengan pernyataan yang mana gitu. Kalau kita baca yang alpha, cosmetic surgery takes away individuality. Operasi kosmetik ini operasi wajah, operasi plastik dan semacamnya, yaitu bisa membawa jauh, bisa membuang, bisa menyingkirkan kepribadian. Kalau kita baca belum tentu ya, tidak ada kata kuncinya di teks. Adapun itu malah justru bisa menambah kepercayaan diri. Misalnya kalau kita baca pada paragraph 2. Paragraph 2 yang saya underline ya. Walk away from cosmetic surgery with confidence and the motivation to lead healthier life. Setelah dioperasi malah mereka semakin pede, gitu. Semakin pede lalu semakin termotivasi untuk menjalani gaya hidup yang sehat. Ataupun yang bravo, kalau kita cari kata kuncinya ya tentang ideals of beauty, ideal-idealnya kecantikan itu tidak diberitahukan secara budaya. Di teks kurang lebih tidak ada ya petunjuknya, tapi orang sudah tahu lah bagaimana bagus itu gimana ya, yang namanya penampilan yang menarik seperti itu. Tapi di teks sebenarnya tidak terlalu tertulis. Jadi yang B di sini kurang tepat karena kata kuncinya juga kurang kuat. Adapun yang C, plastic surgeons prey on patient's mind. Sini terkesan bahwa apa nih, juru bedah plastik, mereka menipu pikiran pasien, menipu pikiran pasien. Nah kalau kita baca dari hasilnya tadi ya, bahwa mereka nggak menipu, hasilnya jelas. Kita baca di paragraph 3. For the most part, the health risk for cosmetic procedures is low and patient satisfaction is high. Ternyata risiko kesehatannya ya rendah dan juga kepuasan pasien itu tinggi. Malah mereka bisa setelah operasi berjalan dengan confidence, dengan penuh kepercayaan diri, motivasinya untuk menjalani hidup lebih sehat, ya lebih termotivasi lagi untuk menjalani gaya hidup sehat. Sehingga kalau dibilangnya menipu, enggak juga. Kalau menipu pasti hasilnya negatif. Adapun yang di American Society is highly competitive. Masyarakat Amerika ini suka untuk menang ya, suka menang dalam kompetisi, suka untuk bertarung, bersaing. Seperti itu. Nah, salah satunya kata kuncinya bisa kita temukan pada paragraf awal ya. Elective and cosmetic plastic surgery is one of the fastest growing segments of healthcare. Elective, jadi ini hanya pilihan saja, bukan wajib. Kalau operasi jantung, ya mungkin wajib pasti ya. Operasi barang vital ya, paru-paru atau otak kan vital ya. Tapi kalau elective ini hanya sekedar election, pilihan aja, nggak wajib. Tapi ternyata elective and cosmetic plastic surgery ini adalah segmen kesehatan yang paling cepat tumbuhnya gitu. Kenapa? Karena salah satunya memang penampilan itu dicari ya gitu. Ya misalnya jadi penyanyi harus yang cantik misalnya gitu. Jadi tidak hanya kecerdasan dan segala macam, tapi ternyata beberapa pasar kerja juga ingin pegawai-pegawainya itu terlihat menarik gitu ya. Nah sehingga kalau kita baca paragraph 1 di kalimat yang saya underline, the demand for self-improvement has increased as the job market has become more competitive. Permintaan untuk peningkatan diri, peningkatan kualitas, termasuk dari segi fisik, yaitu sudah meningkatkan pasar kerja, sehingga menjadi lebih kompetitif. Jadi mereka, para orang Amerika ini maunya bersaing, sehingga pasar, plastic surgery jadi semakin laku gitu ya. Karena mereka suka berkompetisi, karena mereka mau menang dalam kompetisi, dalam persaingan. Sehingga yang ini menjadi kata kunci dari jawaban yang D. American society is highly competitive. Sehingga jawabannya adalah yang delta. Adapun opsi yang eco, the risk of plastic surgery outweigh the benefits. Risiko dari operasi plastik itu mengalahkan manfaatnya. Jadi lebih besar risikonya daripada manfaatnya. Tadi sudah disebutkan tuh pada paragraf yang ketiga nih, yang saya underline. For the most part, the health risk for cosmetic procedures is low and patient satisfaction is high. Di sini dikatakan bahwa risikonya rendah, lalu kepuasan pasiennya tinggi. Yang E malah sebaliknya, bilangnya lebih tinggi risikonya dibandingkan dengan benefit, dibandingkan dengan manfaatnya. Sehingga yang E jelas salah. Sampai sini ya, maka number 63, the answer is B.
American society is highly competitive. Sampai sini silakan kalau ada tanya. Ya, silakan ya. Kalau ada, come on. Jangan malu ya, silakan ditanyakan. Oke, ada. Apa nih? Ada, oke. Kalau ada silakan, kalau nggak ada kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Question number 64. How the author characterize the motivation of cosmetic plastic surgeons in paragraph 2? Bagaimana sih si penulis ini mencirikan motivasi dari juru bedah plastik kosmetik pada paragraf yang kedua? Kalau kita baca paragraf 2, di situ dikatakan ya bahwa dia I also felt a certain degree of envy for my cosmetic surgeon, bahwa dia merasa cemburu nih sama pasien kosmetik. Kenapa? Karena dianggapnya nggak terlalu urgent gitu ya, maksudnya lebih urgent operasi jantung gitu, lebih urgent operasi bagian dalam gitu dibanding operasi plastik gitu ya. Jadi dia merasa cemburu. To my green eye, yang saya underline ya, to my green eye, ya menurut pandangan saya yang mandang duit ya, green, ya mereka tuh mata duitan gitu. They look like slick salespeople reaping large financial rewards from others' insecurity and vanity. Yang mereka mau duitnya doang gitu ya, duitnya doang gitu. Mereka seperti salespeople yang licik, salesman ya, penjual yang licik gitu. Demi kesombongan, demi insecurity, demi kekhawatiran orang, kegelisahan orang, mereka mengambil keuntungan gitu. Jadi mereka mengambil keuntungan yang besar cuma demi yang mereka tarik dari dari kekhawatiran orang, dari kesombongan orang gitu. Jadi mereka terkesan para ahli bedah plastik ini, kosmetik ini hanya mau duitnya doang. Kenapa? Karena si penulis ini kan sudah dibilang tadi ya, bahwa dia itu bekerja sebagai dokter bagian dalam atau internis, sehingga dia menganggap bahwa dokter bagian luar, dokter kosmetik itu cuma mau duitnya doang gitu, atau mata duitan, atau rakus gitu. Menurut dia, menurut si penulis, bukan menurut saya ya, menurut penulis dari teks ini gitu. Nah, sehingga jawabannya adalah yang A jelas, yang biru enggak, profesional juga enggak jelas, yang C industrious, pekerja keras enggak jelas, prejudice berprasangka negatif ya, atau yang I rakus atau ya mata duitan maksudnya. Sehingga jawabannya adalah yang I, greedy, rakus, tamak gitu. Menurut teks ini, bukan menurut saya. Ya, jawabannya adalah yang Eko. Silakan jika belum jelas, silakan ditanyakan. Ada tanya? Ayo jangan malu. Ini teksnya susah banget. Sekali lagi. Oke, thank you. Sedianya sudah menggali Michael ya, berarti sudah ada respon. Thank you. Lanjut berikutnya. Ini teksnya entar aja bacanya. Kita baca juga belum tentu paham kok. Mungkin fokus ke soal. Kita bukan fokus untuk memahami teks ya, tapi fokus untuk menjawab soal dengan benar. Jadi cukup. Number 65. Why does typo? Why does the author state? Kenapa si penulis mengatakan? If you have ever made a list of pros and cons to help you make a decision, you have used the utilitarian method of moral reasoning. Kalau Anda pernah membuat daftar yang isinya pro dan kontra, advantage and disadvantage ya, sisi baik dan sisi jelek, untuk membantu Anda membuat keputusan, ya you have used the utilitarian method of moral reasoning. Berarti Anda telah menggunakan metode pemikiran dari utilitarian, metode pemikiran moral dari kaum utilitarian. Nah, maksudnya apa nih penulis ngomong kayak gini? Untuk apa sih penulis menulis hal ini? Apakah yang A, untuk menunjukkan bahwa ada positif dan negatif efeknya dari utilitarianism? Kalau kita baca, ini kan nggak disebutin mana positif negatifnya kan? Maka juga salah. Di sini jauh banget nih, sama sekali tidak menyinggung masalah efek positif ataupun negatif. Yang B untuk menunjukkan, to suggest bisa berarti menyarankan, atau makna lain bisa berarti indicate, menunjukkan. Untuk menunjukkan bahwa membuat daftar pro dan kontra itu tidak efektif.
Ya efektif atau enggaknya kita nggak tahu, cuma di sini doang kalimatnya gitu. Kalau kita baca mungkin efektif, mungkin ada manfaatnya pastinya. Kalau yang B bilangnya tidak efektif, nggak ada gunanya. Maka yang B jelas salah. Yang C to emphasize, untuk menekankan bahwa utilitarian mempertimbangkan baik hal yang bagus dan hal yang jelek sebelum membuat keputusan. Nah mungkin option C ini termasuk yang paling bagus. Kalau kalian memilih yang C itu sudah pintar, saya rasa ya sudah bagus. Lalu yang D to indicate, untuk menunjukkan bahwa the readers will learn, akan belajar cara membuat keputusan menggunakan pro or cons list. Dari awal kalau dibilang will learn, akan belajar, belum tentu juga. Dia kan cuma bilang bahwa kamu sudah belajar, belum tentu akan belajar. Ataupun dari kata or-nya juga salah. Harusnya bukan pro atau kontra, tapi pro and cons ya. Harusnya pro dan kontra, pros and cons. Seperti disebutkan di soal tuh. If you have ever made a list of pros and cons, yang di malah bilangnya pros or, kok pakai or atau, harusnya pros and cons. Maka yang D bisa kita eliminasi. Adapun yang echo to show the readers, menunjukkan kepada pembaca bahwa mereka mungkin familiar, mereka mungkin pernah melakukan yang namanya salah satu prinsip dari utilitarian reasoning gitu. Nah, jadi kalau kita bandingkan opsi C sama D, kenapa dari NF milih yang D? Karena memang paling mewakili kalimatnya gitu. Di sini bilangnya if you, jika Anda. You di sini siapa? The readers, pembaca gitu. Jadi yang itu memang benar-benar memikirkan ya, mewakili kalimat yang ada di soal. Jika pembaca, if the readers ini pernah membuat daftar pro and kontra, ya untuk membuat keputusan, ya berarti Anda mungkin telah pernah menggunakan. Bahwa Anda mungkin mungkin pernah familiar, pernah menggunakan yang namanya prinsip-prinsip dari utilitarian reasoning, dari pemikiran kaum utilitarian, yaitu membuat pro dan kontra gitu. Sehingga jawaban yang ini paling mewakili ya gitu. Paling mewakili kalimat yang ini nih. Kalau Anda pernah membuat list daftar pro dan kontra untuk membuat keputusan, bisa jadi ya berarti Anda telah menggunakan metode kaum utilitarianism untuk berpikir secara moral, atau yang untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa mereka mungkin sudah familiar, mereka mungkin sudah pernah bikin daftar pro and cons yang merupakan prinsip dari utilitarian reasoning. Sehingga jawaban E dianggap paling kuat dibanding opsi yang lain. Si Sifah jawabannya Eko. Silakan kalau ada pertanyaan. Kak, aku mau nanya. Oke, Michael. Ini kok ganti namanya? Michael apa? Michael pakai nama saya tadi, jadi saya tukeran. Yang benar yang mana? saya yang Ruben sebenarnya. Oh gitu. Kak, aku mau nanya Kak. Silakan. What is the definition of utilitarian? Kita lihat di teks, ada nggak penjelasannya? Intinya sebuah kaum gitu ya. Kalau kita baca di teks sedikit ya, tinggal kita cari kata kuncinya nih gitu. Misalnya, I thank you for the question. What is your name, Michael or Ruben? Michael. Iya, Ruben sih. Ruben, oke, thank you Ruben. Ya, intinya kaumnya bagaimana, kita lihat aja ada informasi sini ya gitu. Misalnya gini Ruben, one of the main ethical theories, utilitarianism, posits that the key to deciding what makes an act morally right or wrong is its consequences. Jadi para kaum ini ya, entah kaum dari mana nih, daripada mana, ya kaum utilitarianism ini berpendapat bahwa kunci untuk memutuskan apa sih yang secara moral benar atau salah itu adalah dari konsekuensinya. Kalau mungkin bagi yang Islam ya sudah ada larangannya gitu ya gitu. Ya terlepas konsekuensinya bagaimana itu belakangan gitu. Meniup makanan panas, meniup minuman panas itu nggak boleh gitu. Habis itu dicari teorinya kenapa sih nggak boleh niup makanan panas, minuman panas, kenapa nggak boleh ditiup? Itu belakangan, nggak perlu gitu. Kalau Rasul larang, Allah larang, berarti nggak usah dilakuin, selesai. Gitu. Nah tapi bagi mereka nggak mau tahu nih, mereka harus tahu apa sih konsekuensinya gitu ya. Konsekuensinya, jadi tindakan benar ataupun salah bukan karena dilarang, tapi dari konsekuensinya. Gitu.
whether our intention, apakah niat kita ini bagus atau jelek, itu nggak relevan. Yang penting adalah whether the result of our actions is good or bad. Yang penting adalah hasilnya gimana nih, bagus atau jelek gitu. Bagi kaum utilitarian ini, happiness adalah the ultimate goal of human beings and the highest moral good. Kebahagiaan adalah tujuan utama dari manusia, gitu. Dan juga moral yang baik. Absensi deh, jangan lupa absen. Jadi kalau if there's great unhappiness because of an act, then that action can be said to be morally wrong. Jadi benar. Jadi kalau pada akhirnya unhappiness ya, tidak bahagia. Kalau kita baca paragraph 1 line 5 ya, paragraph 1 line 5. Thus, jadi if there is great unhappiness, kalau ada ketidakbahagiaan besar, kalau diakhiri dengan rasa nggak bahagia yang besar dikarenakan sebuah tindakan, maka action itu dianggap sebagai salah gitu. Jadi kalau orang berkorban, misalnya pahlawan berkorban rela mati, ya berarti salah dong gitu. Karena pada akhirnya mereka nggak bahagia gitu. And if on the other hand there is great happiness because of an action, then that act can be said to be morally right. Dan di sisi lain, kalau ada kebahagiaan yang besar dikarenakan sebuah tindakan, maka tindakan itu disebut sebagai benar secara moral gitu. Nah, jadi para kaum utilitarianism ini adalah kaum yang seperti itu. Mereka berpendapat bahwa benar atau salah itu bukan karena ya disuruh siapa, karena larangan agama, bukan, tapi karena konsekuensinya. Bukan karena niat, tapi karena konsekuensi. Kalau diakhiri dengan kebahagiaan, maka tindakan itu dianggap benar gitu. Kalau diakhiri dengan unhappiness, penderitaan, maka tindakan itu dianggap sebagai hal yang salah gitu. Nah, mungkin kaum ini entah ada di mana ya gitu. Kalau Ruben sendiri gimana ya? Tertarik apa enggak nih dengan kaum seperti ini? Ruben. Pendapat apa enggak nih Ruben sama orang seperti ini nih? Ruben, what do you think, Ruben? Do you want to be one of them, one of the utilitarianisms? Belum tahu sih. Kayaknya enggak ya, bagus. Iya. Ya bagus, kalau enggak bagus. Gitu. Minimal di dunia ya, kalau di dunia kita menderita dikit nggak apa-apa ya. Dahirat jangan. Oke. Jadi intinya kaum yang berpikir tadi ya, pro dan kontra, ini salah satu ciri-ciri efek dari kaum utilitarian gitu. Tapi entah dari planet mana saya juga belum tahu ya. Nanti bisa kalian cari ya. Gitu. Intinya kita coba cari kata kuncinya di teks. Adapun kalau mau lebih tahu, silakan kalian cari-cari di Google ya, silakan. Tapi harus dari sumber yang bisa dipercaya. Thank you for the question, Ruben. Sorry if I cannot give you the satisfying answer. Ya, saya memberikan jawaban yang tersedia aja gitu ya, tersedia di situ. Adapun kalau nyari di Google bisa dicari, tapi ya kita tahu lah, tidak semua sumber dari Google itu bisa dipercaya. Thank you, Ruben and Michael. Oke. Kita lanjut ke halaman ke nomor 66. Ini sudah kita bahas sedikit tadi tuh, dari pertanyaannya si Ruben tadi. According to the passage, it can be predicted that stealing from the rich to give it to the poor would be blah blah blah. Menurut teks di atas bisa diprediksi, bisa diperkirakan bahwa maling ya, bahwa mencuri dari orang kaya lalu ngasih ke orang miskin akan bagaimana? Tadi kita sudah pelajari bahwa bukan masalah intention. Intention artinya apa? Niat. Nah, mantap Michael. Michael dulu kan? Michael. Iya benar kakak. Niat. Jadi bukan masalah niat gitu ya. Tapi karena hasilnya. Kalau kita baca di teks nih, whether our intention are good or bad is irrelevant. Nggak penting, nggak nyambung ya namanya intention gitu. Sedangkan kalau opsi yang A, morally right because it has good intention, maka opsi yang A sudah pasti salah. Karena bukan masalah niat, tapi masalah result, hasilnya. What matters, yang penting adalah whether the result, apakah hasilnya bagus atau jelek gitu. Hasil berarti consequences gitu.
Nah, ini kenapa jawabannya adalah yang C. Kalau yang B, ya morally wrong-nya oke, tapi karena melanggar hak orang lain itu nggak penting gitu. Yang penting bagaimana konsekuensinya, bagaimana hasilnya gitu. Kalau hasilnya membahagiakan ya pastinya membahagiakan ini bagi orang miskin gitu. Bagi orang poor pastinya membahagiakan gitu. Mungkin lebih banyak orang poor daripada orang kaya, sehingga bisa dianggap sebagai hasil yang positif, sehingga bisa dianggap tindakan yang benar, karena punya positif consequences, karena hasilnya, karena konsekuensinya adalah membawa kebahagiaan bagi orang miskin, sehingga jawabannya C, bisa jadi benar, karena membawa hasil atau konsekuensi yang positif. Nomor yang Charlie, ada tanya silakan. Oke, lanjut. Apa yang bisa disimpulkan dari paragraph 2? Nah, kalau kita baca paragraph 2, ini kenapa jawabannya yang A ya? Using utilitarianism to make a moral decision is not always easy. Menggunakan pemikiran paham dari utilitarianism ini untuk membuat keputusan moral itu tidak selamanya gampang. Tidak selamanya gampang. Kenapa? Kalau kita baca di teks ya, ini paragraph 2 ya kalau salah ya. According to utilitarians, we should choose to do that which creates the greatest amount of good or happiness for the greatest number of people. Menurut para kaum utilitarian ini, kita harus memilih untuk melakukan mana yang menciptakan jumlah kebahagiaan yang lebih besar, yang paling banyak, untuk jumlah orang yang paling banyak. Jadi mana yang kebahagiaannya paling banyak, dan juga mana yang orang bahagianya paling banyak. Itu yang diambil tuh, itu yang harus dipilih, itu yang harus choose, itu yang harus mereka pilih. Nah, jadinya sulit. This can be difficult to determine. Bukan determine. This can be difficult to determine. Sulit untuk ditentukan. Gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang an act can create a short-term happiness, but misery in the long term. Ya, karena bahagianya itu berapa lama gitu. Ini kan bilangnya cuma banyak ya, ataupun banyak orang, tapi berapa lama gitu. Karena bisa jadi suatu tindakan menciptakan suatu kebahagiaannya singkat, tapi sengsaranya lebih lama lagi. Itu yang bikin bingung ya gitu, menjadi dilematis. Adapun yang kedua, another problematic aspect of utilitarianism is that it deems it acceptable. Berarti bisa diterima dong, bahkan penting to use another person, untuk memanfaatkan orang lain. Untuk memanfaatkan orang lain sebagai jalan untuk mengakhiri atau penderitaan mengorbankan kebahagiaan satu atau sedikit orang untuk kebahagiaan orang banyak gitu. Jadi kita nyuruh orang untuk berkorban, nanti kamu berkorban dah demi orang banyak gitu. Kita memanfaatkan jadinya, to use another person, memanfaatkan orang lain sebagai jalan untuk mengakhiri atau untuk berkorban gitu. Berkorban kebahagiaannya demi orang lain, demi lebih banyak orang gitu. Nah, ini juga jadinya sulit gitu. Karena kita jadi maksa gitu ya. Kecuali kalau kita rela berkorban, itu beda deh. Tapi kalau kita use another person, kita nyuruh orang lain gitu supaya berkorban demi orang lain gitu. Kita nyuruh bapak kita, ayo bapak, ayo ayah, ayo mama, ayo berkorban demi orang lain. Dan boleh apa enggak seperti itu? Demi orang banyak ya, demi seorang CRT, demi orang satu kelurahan, mama dan papa, kita harus berkorban. Nah, kita sebagai anak mau apa enggak? Pastinya nggak mau gitu. Jadi rumus-rumus kayak gini nggak selamanya benar gitu. Bisa jadi difficult, bisa jadi sulit untuk ditentukan gitu. Sehingga jawabannya adalah yang alpha. Kalau masalah happiness doang demi orang lain nggak segampang itu gitu. Nah, ini yang menjadi sulit untuk ditentukan gitu. Sehingga jawabannya adalah yang alpha. Kalau yang B, sacrifice, pengorbanan itu penting, oke. Tapi common thing, hal yang umum, hal yang biasa dalam modern society. Belum tentu ya. Belum tentu semua orang sekarang ini rela berkorban gitu. Mungkin saya pribadi juga belum tentu mau berkorban. Yang C, long term consequences, konsekuensi jangka panjang lebih penting daripada konsekuensi jangka pendek. Ini belum tentu. Kalau emang iya berarti gampang dong, nggak jadi problematis. Ternyata enggak semudah itu. Karena mereka bilang ini problematis.
Jadi bagaimana konsekuensinya long term atau short term itu nggak penting. Yang penting happy apa nggak happy gitu doang. Yang di pro and cons list ini tentang bla 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 ini disebutkan pada paragraph 1, bukan paragraph 2. Sedangkan yang ditanyakan di soal adalah the second paragraph. Maka yang dia jelas salah. Pro and cons list itu dibahas pada paragraph 1, bukan paragraph 2. Yang utilitarianism bisa memecahkan yang kesulitan yang muncul ya dari doktrin-doktrin yang umum gitu. Nah ini jelas enggak, nyatanya mereka malah sulit gitu, menjadi dilematis gitu. Sehingga jawabannya alpha. Oke, ya menggunakan prinsip utilitarianism ini untuk membuat keputusan moral itu tidak selamanya mudah, gitu. Karena banyak yang perlu dipertimbangkan. Jawabannya alpha. Sampai sini silakan kalau belum jelas silakan ditanyakan. Oke, lanjut. Ini kita baca kalimat ini ya. Paragraf ini kemungkinan paling tepat ditaruh di mana? In general, utilitarians have supported democracy as a way of making interest of government coincide with the general interest. Nah, maka ini bicara soal politik nih. Ada demokrasi, gitu. Ada government, ada political processes. Nah, maka ini bicara soal politik, gitu. Nah, kalau kita baca pada paragraph 3 kalimatnya seperti ini. The influence of utilitarianism has been widespread. Paham berarti ya. Paham dari kaum utilitarianism ini sudah menyebar luas. Permitting the intellectual life of the last 2 centuries. Bisa tercerminkan, bisa dilihat dari kehidupan intelektual dua abad terakhir. Its significance, yang signifikansinya di bidang law, di bidang hukum, politik, dan ekonomi. Nah, itu juga penting ya. Itu juga besar gitu. Nah, kalau kita baca kalimat setelahnya, the utilitarian theory of the justification of punishment stands for bla bla bla. Punishment, lalu ada kata crime, criminal, punishment, crime lagi, criminal lagi. Artinya apa? Artinya paragraf ini bicara soal law, hukum. Berarti paragraf 3 bicara soal hukum, soal law. Ada kata punishment, ada criminal, pay for his crime. Nah, lanjut kita baca paragraf 4. Paragraf 4 bicara soal classical economics. Paragraf 4 bicara soal economics. Nah, sedangkan yang saya tebalkan ya, yang saya tebalkan dari paragraf 3 ini ada kata law, ini law nih, hukum ya. Ada punishment, criminal, berarti ini law. Economics ada, politiknya mana? Gitu. Sedangkan kalau kita sesuaikan urutannya, harusnya law, habis law politik. Habis politik baru economics. Seperti itu. Nah, ini sudah bicara soal law, sudah bicara soal economics, politiknya mana? Nah, politiknya adalah yang kalimat yang ada di soal. Nah, ini politiknya gitu. Sehingga politik ini harusnya letaknya di antara paragraf 3 dan paragraf 4. Sehingga jawabannya adalah yang C. Paragraf 3 bicara soal law, lalu paragraf yang di atasnya. Nah, ini penghubungnya nih, bicara soal politik. Ada demokrasi, ada political process, dan atasnya. Lalu paragraf setelahnya bicara soal ekonomi. Gitu. Sehingga jawabannya adalah yang C. Paragraf yang ada di soal harusnya terletak di antara between paragraph 3 and paragraph 4. The answer is C. Any question, please? Okay. Thank you for shaking your head. Yang lain ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada nih sudah melewati batas ini ya, batas pembahasan ya. Karena kalian ada kuis kan habis ini ya. Setahu saya ada kuis habis ini, jadi saya bahas agak cepat mungkin ya. Karena ditanyakan main idea, maka kita baca paragraph every paragraph, but only the first sentences. We read the whole paragraphs, all the paragraphs, but only the first sentences. Kita baca semua paragrafnya, tapi khususnya pada bagian-bagian awalnya aja, kalimat awalnya aja. Kita baca first sentence of the first paragraph. Although drinking certain detox juices or water has not been found to harm our body, it is not necessarily effective.
walaupun minum jus detox, buang racun atau airnya, nah itu belum terbukti berbahaya bagi badan kita, tapi tidak efektif juga ya, kurang belum terbukti bermanfaat gitu. Walaupun nggak berbahaya, tapi nggak terlalu penting efeknya. Kita lanjut paragraph 2. Our body is made with magical functions to get rid of toxins naturally, without help from any juice or tea. Badan kita dibuat dengan fungsi yang ajaib, bisa menyingkirkan racun secara alami, nggak perlu bantuan jus ataupun teh. Lanjut paragraph 3. Additionally, selain itu, ya beberapa program ya, beberapa aturan-aturan detox itu terlalu ekstrim gitu. Bisa bikin kurang gizi dan seterusnya. Terakhir paragraph 4. In conclusion, kesimpulannya, there is still a lack of scientific approval for the safety and effectiveness of detox diets. Kesimpulannya belum ada ya, masih sedikit. Kesimpulannya masih sedikit persetujuan ilmiah, belum terbukti secara ilmiah. Belum terbukti secara ilmiah keamanan dan juga keefektifan dari detox diet. Nah, sehingga di sini jawabannya adalah yang C. Klaim dari manfaat detox diet ini masih kurang bukti-bukti ilmiah gitu. Kalau yang alpha, detox diet effectiveness itu nonsense, omong kosong. Bisa jadi berefek, bisa jadi ada efeknya, bisa jadi. Cuma belum terbukti secara ilmiah. Atau yang B, exaggerated, dibesar-besarkan juga belum tentu. Bisa jadi manfaatnya memang banyak, tapi tadi belum terbukti secara ilmiah gitu ya. Ataupun yang D juga salah karena tidak bicara soal manfaat. Teks ini lebih bicara soal resikonya daripada manfaatnya. Atau yang Eko ini cuma klaim dari pedagang aja gitu. Bisa jadi benar, bisa jadi emang benar banyak manfaatnya, bisa jadi. Cuma kita belum tahu karena belum terbukti secara ilmiah gitu. Sehingga jawaban yang C paling tepat karena sesuai dengan conclusion dari teks ini. Ada pertanyaan silakan. Benar ada quiz. Oke, karena ada quiz, maaf kita percepat lagi. Yang number 7 bisa disimpulkan dari teks bahwa jawabannya alpha. Ini kita temukan pada paragraph 2 sentence 1. Paragraph 2 sentence 1. Our body is made with magical functions to get rid of toxins naturally without help from any juice or tea. Badan kita dibuat dengan fungsi ajaib, bisa menyingkirkan racun secara alami. Nggak perlu lagi minum jus ataupun minum teh. Sehingga jawabannya adalah yang alpha. Kalau yang B kurang tepat kalau bilangnya no, tidak ada. Yang C bilangnya tidak ada efek negatif. Kita siapa? Yang D salah pada kata effectively, karena belum tentu efektif. Belum terbukti efektif. Yang E banyak orang ragu tentang keefektifan detox diet. Salah. Banyak orang yakin. Yang E salah, banyak orang yakin tentang keefektifan detox diet, padahal belum terbukti secara ilmiah. Sehingga jawabannya adalah yang alpha. Lanjut, number 71, motivasi dari si penulis menulis teks ini. Nah, ini berkaitan dengan topik gitu. Sehingga jawabannya adalah yang alpha, untuk menyadarkan orang tentang tren dari detox diet ya, untuk meningkatkan kesadaran orang tentang tren dari detox diet. Karena belum tentu efektif seperti kata iklan. Number 72, di bagian mana di paragraf yang keberapa si penulis menjelaskan harmful impacts, dampak yang berbahaya. Pada paragraf 1. Paragraf 1 bilangnya, cleansing your colon is unnecessary at best and dangerous at worst. Membersihkan usus Anda itu nggak penting dan bahkan bisa berbahaya. Disebutkan pada paragraf 1 dan paragraf 3. Bilangnya detox ini terlalu ekstrim. Dia this can remove protein. Ini bisa membuang protein. Sehingga Anda bisa berisiko malnutrition. Anda bisa berisiko kurang gizi, kurang nutrisi. Sehingga disebutkan bahaya, harmful dari detox ini pada paragraph 1 dan paragraph 3. Jawabannya adalah yang B, 1 and 3. Lanjut 73, jawabannya adalah yang jawabannya yang Bravo ya. Yang cari. Yang alpha salah pada kata health problems. Paragraph following, paragraf yang mengikuti teks ini
paragraf yang mengikuti teks ini kemungkinan bicara soal apa. Yang menjadi patokan kita adalah kalimat atau paragraf yang terakhir. Paragraf yang terakhir tidak bicara soal health problems, tidak bicara soal daging ya, seperti high saturated fat meats tidak disebutkan pada paragraf terakhir. Atau yang echo juga salah, karena paragraf yang terakhir tidak bicara soal benefit. Jawabannya yang B bisa, yang C bisa. Jawabannya adalah yang C, karena fokus ke setiap gizi ya, tidak hanya protein aja gitu. Kalau yang B kurang tepat, karena fokusnya ke protein doang. Sedangkan yang B sudah disebutkan pada paragraf yang terakhir. Ditanyakan setelah ini bicara soal apa. Sehingga jawaban yang C benar, karena sesuai dengan paragraf yang terakhir, dan juga belum dibahas pada paragraf yang ini. Lanjut, berikutnya yang B. Yang mana berikut ini yang salah? Yang salah adalah yang B. Kenapa yang B salah? Kalau kita baca kalimatnya baik-baik, jika orang itu makan sajian yang direkomendasikan fruits and vegetable, buah dan sayur, kita akan penuh apa nih? Oh, high food, sorry. High saturated food ya. High apa sih kalimatnya? Sorry. High calorie ya. High calorie food. Sorry. Ini soalnya maaf. Ya. Ini kenapa salah? Karena yang namanya fruit and vegetable itu harusnya low calorie. Yang high calorie harusnya tuh gula ataupun beras apa nasi gitu ya. Kalau yang B kenapa salah? Karena nggak, ya kalimatnya nggak tepat ya. Masa bilangnya fruit and vegetables, bilangnya tinggi atau penuh kalori, kalorinya tinggi. Harusnya yang high calorie bukan fruit and vegetables. Harusnya nasi ataupun gula yang tinggi kalori. Harusnya yang namanya buah, yang namanya sayur itu rendah kalori harusnya. Maka yang bisa lah. Lalu yang di jawaban, berikutnya nomor terakhir ya, 75, which is the best summary? The answer is D. Karena teks ini tentang kritikan ya. Kritikan karena orang Amerika terlalu banyak makan makanan daging gitu. Karena daging ini lemaknya juga nggak sehat sebenarnya, yaitu saturated fat meats, lemaknya lemak jenuh. Sehingga jawaban yang sesuai dengan teks ini adalah yang delta. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan nanti ya, karena waktunya sudah habis. Kita coba fokus kerjakan soal quiz dulu ya. Silakan dikerjakan soal quiznya. Linknya sudah dikirim ya. Mungkin kalau ada pertanyaan tentang apa tadi ya, soal tadi ya, silakan ditanyakan di chat aja ya. Yang lain coba tolong dikerjakan quiznya. Linknya sudah bisa dilihat ya, linknya bisa dilihat di chat. Silakan, selamat mengerjakan. Good luck.
Oke, time's up. Waktunya habis. Tolong segera di-submit ya. Please submit your answer now. Tolong segera sekarang juga dikirimkan ya. Di-submit jawabannya sekarang juga. Sekarang kita bahas soal quiz 1 pembahasan PO1 UTBK. Ini karena waktunya sudah lewat, jadi kita bahas cepat. Yang belum ya segera ya. Yang belum segera kumpulkan sekarang juga, please. Oke, kita bahas number 1. What is the topic? What is the topic of the text above? Untuk mengetahui topik dari sebuah teks, cukup baca bagian awal dari masing-masing paragraph. Paragraph 1, environmental pollution. Environmental pollution is a cause for concern not only for us but also for mankind as a whole. Polusi lingkungan, pencemaran lingkungan tidak hanya kekhawatiran ya, gitu. Adalah penyebab bagi kekhawatiran, tidak hanya bagi kita, tapi juga bagi seluruh manusia. Paragraph 2, pollution is a byproduct. Polusi adalah produk sampingan gitu, dari polusi industri dan seterusnya. Paragraph 3, the effects of pollution, efek dari polusi. Nah, ini terlihat jelas. Paragraph 4, the threat of environment contamination looms large on the earth today. Dari sini kita ketahui bahwa teksnya bicara soal polusi lingkungan, environmental pollution. Sehingga opsi yang jawabannya adalah, kalau yang alfa, gimana yang alfa? Yang alfa bilangnya masalah lingkungan. Kalau masalah lingkungan mungkin banyak, tidak hanya polusi. Kalau masalah lingkungan mungkin banyak ya, tidak hanya polusi doang gitu. Tapi ini hanya fokus ke polusi aja. Sehingga jawaban yang B yang paling tepat, the threats of environmental pollution. Number 1 jawabannya adalah yang Bravo. Nanti saya tulis lagi jawabannya deh ya, biar lebih jelas. Ya, jadi number 1 jawabannya yang B, threats of environmental pollution. Karena opsi yang B ini memuat kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah environmental pollution, polusi lingkungan. Thank you. Lanjut yang kedua, pervasive artinya terlihat jelas atau noticeable. Number 2 jawabannya yang Eko, noticeable. Ya, bisa dilihat di chat ya. Thank you. Lanjut number 3, what can probably be the source of CFC? Apa yang menjadi sumber dari CFC? Sumbernya dari mana CFC? Ini jawabannya ada di paragraph 3. Paragraph 3 khususnya line 5. Line 5, paragraph 3. Some gases like CFC used in air conditioners and refrigerators. Jadi CFC ini dipakai di AC dan juga di kulkas. Sehingga jawabannya adalah kulkas, refrigerator. Number 3, the answer is C, refrigerators. Nomor 3 jawabannya yang C ya, dari kulkas nih, sumber dari CFC. Berikutnya mana yang, pernyataan ini menyatakan berikut ini, kecuali yang mana? Yang mana yang tidak dinyatakan di dalam teks. Kalau yang alfa, efek dari proses kerusakan ozon sekarang terlihat jelas. Itu dari awal ya, sudah jelas ya, bahwa ozon semakin menipis. The diminishing ozone, diminishing ozone ionosphere, lapisan ionosfer yang semakin menipis. Maka yang alfa jelas ada di teks. Yang B, polusi tidak hanya airborne, tidak hanya udara, tapi juga polusi tanah dan juga polusi air. Ada juga di teks nih. Sini bilangnya reverse ya, reverse di air berarti kan ya. Lalu di soil juga ada. Kalau di udara jelas, tadi awal sudah bicara soal ozon ya, soal pollution, soal smoke, asap. Jadi ada kata smoke, asap, ada kata river, dan juga ada kata soil. Berarti pencemarannya di mana-mana tuh. Ada di udara, ada di tanah, dan ada di air. Sehingga jawaban yang B ada di teks. Gitu. Dicari yang tidak ada di teks. Jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C? Karena yang C khususnya pada kata solid, gitu ya. Di sini bilangnya proses industri dan manufaktur ini menciptakan sampah berbahaya dan solid. Solid artinya padat. Kalau kita baca di teks, tidak padat. Sampahnya, polusinya berupa polusi yang asap, gas, ataupun polusi cairan yang dibuang ke sungai, gitu ya. Jadi polusi yang disebutkan di teks itu hanya berupa asap, smoke,
polusi udara, smog, dan juga polusi yang berupa pencemaran air, waste gitu ya, yang dibuang di air. Jadi adanya berupa liquid, berupa cairan, dan juga berupa gas, tidak berupa solid. Sampahnya tidak disebutkan berupa solid atau benda padat. Pencemarannya berupa gas, benda gas, dan juga benda cair, liquid. Tidak disebutkan solid, ya, solid atau benda padat. Jadi yang C salah khususnya pada kata solid. Karena tidak ada dalam bentuk padat, tapi hanya dalam bentuk gas ataupun bentuk cairan yang menjadi polusi udara dan juga polusi tanah ya, dan juga polusi air gitu. Yang C salah khususnya pada kata solid. Berikutnya, bagaimana sikap si penulis terhadap efek dari polusi? Apakah yang A imparsial, tidak memihak, yang B objektif, ya hanya menyampaikan fakta aja, yang C khawatir? Jelas jawabannya adalah yang C, khawatir. Nomor 5 jawaban yang C ya, dia khawatir terhadap efek dari polusi. Yang D doubtful artinya ragu, indifferent bukannya tidak berbeda, bukan. Indifferent artinya tidak peduli. Jawaban yang C, worried, khawatir. Nomor 6, ngapain sih si penulis teks ini? Yaitu dalam rangka untuk menyadarkan orang gitu, supaya mereka melindungi alam untuk generasi mendatang. Nomor 6 jawabannya adalah yang delta, memotivasi ya perlindungan alam untuk generasi mendatang. Jadi nulis teksnya tidak hanya untuk ngasih tahu, enggak, tapi untuk menyadarkan kita nih, untuk melindungi lingkungan untuk generasi mendatang. Lalu nomor 7, teks ini ditujukan untuk siapa? Yang paling bisa mengubah ini, yang bisa memberikan sanksi ya kepada para pengusaha, kepada para pabrik yang suka buang sampah sembarangan, suka bikin polusi udara, polusi tanah dan juga air, adalah local government. Nomor 7 jawabannya yang delta. Kalau kita lihat perusahaan ya, kenapa pada menerapkan 5M protokol kesehatan? Ya kalau mereka takut tertular penyakit, oke, bisa jadi ya. Kalau mereka sadar akan pentingnya prokes, protokol kesehatan, bisa jadi benar. Tapi alasan utamanya sebenarnya adalah karena takut diberi sanksi sama pemerintah gitu. Jadi yang bisa menegur para pengusaha ya supaya mereka lebih menjaga lingkungan adalah local government. Maka 7 jawaban yang di local government. Karena mereka yang bisa menegur para pengusaha pabrik supaya pabriknya tidak sembarangan buang sampah, tidak sembarangan mencemari lingkungan. Gitu. Nomor 7 jawabannya masih berkaitan sama polusi lingkungan. Karena author's motivation itu jawabannya harus selaras dengan topic of the text. Sehingga jawabannya adalah yang B. Karena kesadaran orang terhadap polusi lingkungan itu masih rendah. Maka disadarkan supaya mereka sadar tentang pentingnya lingkungan, sehingga mereka lebih menjaga lingkungan, tidak buang sampah sembarangan, tidak mencemari lingkungan sembarangan, agar nanti bisa bermanfaat bagi generasi mendatang. Nomor 8 jawabannya yang B. Kesadaran orang terhadap polusi lingkungan masih rendah. Tahu dari mana ya? Buktinya para pengusaha pabrik-pabrik perusahaan pada buang sampah, pada buang polusi sembarangan. Maka nomor 8 jawabannya yang B. Karena masih berkaitan dengan topiknya, yaitu tentang environmental pollution. Oke, sampai sini ya jawabannya. Kalau ada pertanyaan, mohon maaf, mungkin bisa ditanyakan lain kali aja ya, karena waktunya sudah lewat banget nih. Jadi sampai sini aja mungkin kita akhiri kelas ini dengan alhamdulillah. Thank you for your participation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak. Waalaikumsalam. Thank you, Pak. You're welcome. My pleasure.